When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lived within my heart. And when she was sad, I was there. Susah juga ternyata. Oke, jadi halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Kita akan masuk ke segmen bahas. Jadi kenapa gue bikin segmen bahas ini? Karena gue lagi banyak nonton film. Jadi di segmen bahas ini kita bakalan ngebahas satu film atau nanti seperti episode sebelumnya gue bakal rekomendasi film ke kalian di platform film manapun itu. Cuman kali ini gue pengen ngebahas salah satu film series animasi yang sangat terkenal tentunya, yang bisa dibilang selalu menemani generasi umur berapapun, maksudnya selalu menemani di setiap generasi lah. Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas Toy Story. Buat kalian yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu, film Toy Story ini yang pertama dibuat pada tahun 1995. Itu dimana menjadi film pelopor animasi 3D pertama yang ada di dunia. Jadi buatan Disney ya, Disney kan? Ya udah pasti Disney Picture lah. Yang bikin film animasi paling bagus lah menurut gue. Jadi film pertama itu dibuat tahun 1995, terus lanjut lagi tahun 1999, itu dimana gue baru lahir. Jadi ternyata gue nonton Toy Story yang pertama tahun 1995, lama juga ya, pantas susah nyarinya. Studio animasi itu kan biasanya tuh cuman ada dua yang besar, paling besar. Disney sama Pixar tuh dia tuh satu gabungan gitu. Jadi kayak Disney tuh kayak publisher gitu, Pixar itu si studionya ya. Satu lagi biasanya saingan dia tuh DreamWorks Animation. Oh, DreamWorks yang pakai pancingan. Ini pancingan, nah iya itu. Orang DreamWorks itu dulunya orang Pixar. Oh begitu. Pengkhianatan. Gue baru tahu nih. Gitu. Wah ternyata ada Bang Aher itu yang sangat expert di dunia animasi. Jadi selain film yang menyenangkan, ternyata setelah gue pikir-pikir, gue disuruh rewatch lagi sama Bang Aher, film pertama sampai film keempat, ternyata banyak menyimpan keanehan-keanehan, atau bisa dibilang yang bahasa trennya teori konspirasi, dark theory. Jadi kenapa gue mau ngebahas ini, mungkin buat kalian yang udah tahu atau mungkin yang belum tahu. Jadi gue pengen membalikan memori kalian, di mana bahwa ternyata selain film anak-anak, ternyata tersimpan keanehan-keanehan yang bakal kita bahas di sini. Setelah gue nonton ulang, gue menemukan bahwa ada salah satu di scene flashback Toy Story 2, di mana yang lagunya sekarang sangat terkenal, When She Loved Me itu. Jadi ketika scene flashback itu ada anak perempuan kecil yang mainin boneka Jessie itu, lalu setelah dia dewasa, boneka Jessie itu dibuang, lalu sampailah ke tangan Andy. Karena yang pertama adalah banyak orang yang bilang Emily anak kecil ini adalah ibunya Andy. Tapi lo menyadari gak sebelumnya? Sebenarnya gue nggak sadar, cuman ketika lo bilang ada keanehan, gue coba nonton ulang, keanehan itu terlihat nyata ketika topi merah yang dipakai si Emily yang anak kecil di flashback tadi dipakai juga sama si Andy. Itu gue pertama kali nonton tuh sadarnya adalah ketika biasanya kan kalau anak cowok itu kan when kita punya mainan favorit, kita akan berusaha sama dengan mainan kita. Ah iya, di situ dia. Benar. Harusnya Andy pakai topinya Woody yang warna coklat. Iya, tapi di sini apa dia pakai topinya Jessie, sedangkan Jessie itu nggak ada di episode 1. Iya. Jadi mungkin kalau kita urutin ya, mungkin kalau emang bener si Emily ini ibunya si Andy, si anak kecil perempuan yang buang mainan Jessie itu adalah ibunya Andy, bisa jadi juga sih, karena biar gimana pun mungkin topi merah itu warisan dari Emily ke Andy, bisa jadi. Ibaratnya gini, gue punya barang, ceritanya topi yang gue pakai masa muda, lalu ketika gue tua topi itu bakal gue berikan ke anak gue. Terlebih ternyata hobi anaknya pun sama dengan hobi dia. Anaknya sama punya mainan cowboy. Apakah itu bisa dibilang teori konspirasi sobat sih nyebutnya? Tapi di ceritanya sendiri ibunya Andy itu nama aslinya itu Jennifer Davis. Iya. Yang itu beda sama yang diceritain si Jessie ini. Yang gue sadarin adalah ibunya Andy tuh kalau muncul nggak pernah panjang, dia cuma ada muncul beberapa saat doang. Udah gitu kadang palanya nggak kelihatan, cuma bagian bawah, pada pala ke bawah.
kayak Tom and Jerry kan. Yang ibu-ibunya tuh nggak pernah kelihatan mukanya tuh. Gue penasaran tuh sampai sekarang tuh. Tapi katanya ada episodenya juga tuh yang iya Tom and Jerry yang ibu-ibunya kelihatan tuh. Nah itu dia keanehan pertama ada di Topi Merah. Mungkin yang kalian kalau mau nonton ulang dari 1 sampai 4 silahkan nonton. Kalau gue menemukan itu si Topi Merah. Cuman kalau gue tuh saya sangat berterima kasih sama ibunya Andy. Mungkin kalau nggak ada dia Ceritanya nggak jalan. dapat nggak ada. Bener. Kan, Toy Story 1 itu ada karena ibunya Andy beli Buzz Lightyear. Iya. Episode 2 itu ada karena ibunya Andy mau kalau nggak salah pengen ngebuang apa ngasihin juga deh kalau nggak salah. Nah ketiga baru Garage sale. iya Garage sale terus ke kebuang apa gimana gitu. Oh iya. Gue jadi lupa padahal gue baru nonton minggu kemarin. Terus yang ketiga tuh baru ibunya Andy pengen mendonasikan mainannya ke Panti Asuhan. Panti Asuhan apa TK sih? TK ya? Kok Panti Asuhan? Sanisa sama TK. Keempat itu karena nggak ada sih, nggak ada peran ibunya. Cuman kurang lebih Keempat udah si Boni itu yang semua keliling. karena peran ibunya. Makanya gue terima kasih banget sama ibunya Andy. Terima kasih ibunya Andy. Walaupun sebenarnya perdebatan si topi ini ada yang bilang nggak kok topinya beda, nggak kok topinya nggak sama kayak topinya Jessie. Tapi tetap menurut gue itu sebuah keanehan gitu. Ngapain dia pakai topi merah dari semenjak Iya menurut Toy Story gua 1 gitu. apa ya? Ketika kalau gue sendiri ya, gue sebagai sutradara pasti bakal menaruh hal-hal kecil gitu yang mungkin bisa disangkut pautkan. Mungkin sutradara dari Toy Story juga begitu, kan kita nggak ada yang tahu. Cuman ya biarlah tetap itu menjadi teori konspirasi karena ya film itu seperti yang pernah gue bilang sifatnya tuh ya tidak bisa ditebak karena setiap orang bakal berkomentar beda tentang film tersebut. Jadi ya kita nikmatin aja teori konspirasi ini supaya kita ya lebih kritis lagi dalam menonton film gitu. Oke, lanjut selanjutnya dari Toy Story 3. Toy Story 3 ini menceritakan tentang Holocaust. Jadi Holocaust itu kalau yang belum tahu Holocaust itu adalah di mana? Jadi Holocaust itu dikenal pula sebagai Shoah yang artinya bencana dalam bahasa di Ibrani. Holocaust itu adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler yang berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Jadi genosidanya dari sistematis pembunuhan. Jadi genosida itu adalah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa. Nah, jadi kalau misalkan kita mengingat kembali episode Toy Story 3 itu kurang lebih kayak mencerminkan kejadian si Holocaust itu. Jadi kayak mungkin mulai dari awal, tengah sampai ke akhirnya pun benar-benar kayak itu mencerminkan itu gitu. Referensi ceritanya mungkin dari situ ya. Dimana pada bukti pertama ketika para mainan lagi diskusi ada mainan tentara hijau yang keluar sama persis dengan cerita Holocaust di mana juga ada beberapa orang Yahudi yang pergi karena mereka tahu kondisi bisa semakin buruk. Jadi kan pas di sini tuh si para pemain kan lagi kayak meeting gitu kan, terus kayak ada mainan tentara yang kecil-kecil itu pada loncat pakai parasut, dia bilang kayaknya keadaan akan semakin memburuk nih. Nah itu persis banget kayak di Holocaust yang dimana emang waktu itu ada segerombolan orang yang juga pergi ke suatu tempat pengen berlindung tapi ternyata di tempat itu bisa dibilang keadaannya makin buruk. Kayak dia pergi duluan. Iya sih, kalau dipikir-pikir iya ya. Ketika mereka ke Sunnyside itu keadaan di sana tuh malah makin buruk, apalagi boneka beruang ungu. Si Lotus. Lotus. Gue tadi mau ngomong Lotus kan si Lotso. Lotso itu ya kalau dipikir-pikir iya sih, gue ngebayangin kayak Lotso itu ibaratnya kayak Adolf Hitlernya pemimpinnya lah ya, di mana ternyata tempat itu dipimpin sama satu beruang ungu si Lotso itu. Jadi dulu tuh si pengungsi Yahudi itu mereka tuh benar-benar kayak clueless gitu kalau tempat campnya itu bakal semenakutkan itu, karena kalau dilihat dari luar emang terlihat menyenangkan, terlebih kan dia kayak diiming-imingi kalau lu kerja di sana lu bakal bebas gitu. Iya, hidup enak Sama segala kayak mainan macam. itu kan Sama kayak mainan ketika mereka nyampe sana ngeliat keadaannya mewah segala macam, ketika mereka masuk dikenalin semua. Awalnya kan emang belum ini ya, belum terlalu belum barbar kan si Lotusnya ini Lotus. Si Lotsonya ini emang terlihat baik segala macam, welcome sama semua mainan baru, diajak keliling, tapi ternyata di balik kebaikannya itu ternyata dia menyimpan misi yang secara dia sendiri doang yang tahu lah, dia pengen keluar juga dari situ kan. Bisa dibilang hampir mirip sih sama cerita Holocaust itu ya. Bahkan di terakhirnya pun lebih mirip lagi, yang dimana ketika yang di ini kan tempat pembakaran itu. Kala itu tuh kayak orang-orang di sana tuh emang kayak bener-bener dibunuh
Terus akhirnya dibakar di saat itu juga, yang sama persis kayak si Woody dan teman-temannya. Jadi kayak benar-benar sama persis dari awal film sampai akhir film. Iya, benar juga ya, serem juga ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi ini kayak bukan film anak-anak Iya, sebenarnya. kayak bukan film anak-anak, cuman karena dikemasnya mainan terus animasi gitu, kita nontonnya jadi lucu gitu ya. Di luar semua teori ini, gue mikirnya ini tetap film anak-anak nih. Iya, ini gue juga setuju, ini tetap film Gue anak-anak. mikirnya kenapa di luar bener atau salah, kenapa tetap di balik itu mereka mau mengingatkan lagi kejadian itu, tapi melalui kayak tahu brainwash nggak sih? Iya. Jadi kayak lu ditanam dari kecil nih untuk dibentuk. Dan kita ngelupas sejarah gitu. Iya, mungkin sih. Bisa jadi ya, balik lagi ke sutradaranya itu, si sutradara mau menceritakannya kayak gimana. Menarik. Jadi Biar anak kecil tuh nggak lupa sama sejarah, akhirnya ditanamkan lah sejak dini tentang cuman dengan cara yang peristiwa. beda. Ditanamkan dari kayak sisi pahlawan sih. Kan yang lu bilang tadi si Lotso ini diibaratkan sebagai gue nyebut Hitler lah ya. Ya Hitlernya lah, Tapi Adolf Hitler. pada akhirnya semua penjahat itu pasti kalah sama yang namanya pahlawan. Iya. Iya nggak sih? Jadi kayak anak kecil emang baik aja di luar semua konspirasi tentang pembunuhan dan lain-lain itu. Wah, panjang ya ternyata ya. Dari Toy Story ini ya menarik sih. Mungkin mereka udah menyiapkan beberapa film untuk Toy Story. Udah 4 ya. Kira-kira bakal ada yang kelima nggak ya? Gue sih tergantung ya. Gue kalau nonton Toy Story 4 tuh ceritanya kayak udah bisa dibilang habis, bisa dibilang enggak. Ya mungkin masih bisa ada lagi. Atau mungkin balik lagi ke Andy, nanti ceritanya Andy di masa lalu lagi. Tapi kalau lu pengennya Toy Story itu balik lanjutin ke 5 atau cukup sampai 4 cukup kalau lu sendiri? Kalau gue ya di luar teori konspirasi ini ya, gue sebagai penonton biasa doang ya, gue pengen pasti ada lagi sih. Karena film terbaik gue masa kecil lah. Ibaratnya gue pengen nonton Toy Story lagi meskipun ceritanya udah nggak nyambung sama yang sebelumnya atau bikin universe baru. Cuman ya kayak seru aja gitu nonton Toy Story. Buat film hiburan yang nggak berat, buat film seru-seruan, boleh lah dibikin lagi Toy Story kelima. Pribadi gue seneng film animasi sih. Sama gue juga, Jadi diharapkan untuk ada yang kelima. Ya iya. Harapkan. Pasti. Karena gantung. Tanggung. Berarti agak berbeda sama gue. Gitu. Oh kalau lu nggak pengen ada lagi? Kalau gue berasa adalah cukup sampai di Toy Story 4. Karena kalau menurut gue kayak udah perfect aja gitu ketika kan episode 4 terakhir itu kan ketika Andy sama Woody itu berpisah kan. Berpisah. Ketika Woody akhirnya sama si Bo Peep, karakternya cuma muncul di Toy Story 1, muncul lagi di Toy Story 4. Terus akhirnya Buzz Lightyear ketemu akan balik sama Andy atau sama Bonnie. Woody cuma jadi mainan yang hilang sama Bo Peep. Menurut gue tuh kayak udah perfect aja, kayak kalau ditambah episode 5 kayak cuma nambah-nambahin aja kalau menurut gue. Kayak mungkin kalau gue kebacanya adalah ya udah paling ujung-ujungnya Woody akan balik lagi ke Bonnie terus jadi petualangan. Mungkin ceritanya kan kayak gitu. Cuma kalau menurut gue kayak jadi cuma penambahan yang nggak penting, sedangkan 1, 2, 3, 4 ini udah cukup perfect kalau menurut gue gitu. Bahkan ke 4 pas muncul pun, banyak di 3 pun udah cukup perfect gitu ketika Woody akhirnya punya keluarga baru si Bonnie gitu. Tapi untungnya di 4 ini sangat bagus sekali. Iya sih, gue juga nangis di situ tuh. Pas Woody sama Buzz Lightyear berpisah tuh sedih sih. Tapi yang gue suka emang grafisnya lebih bagus ya. Iyalah udah 2000 berapa sih? 2019 ya. Karena perbedaannya 9 tahun. Perbedaannya cukup lama. Seumur gua loh. Yang kedua aja seumur gua 99, gua baru lahir itu. Dari Toy Story 3 ke Toy Story 4 itu bedanya 9 tahun. Jauh banget ya tuh. Animasinya udah lebih detail segala macam. Kalau kalian mau lihat behind the scene-nya gimana, lihat aja di YouTube itu perbedaannya jauh banget. Mereka sampai baju-bajunya, topi-topinya, mata, rambut dikerjain sedetail itu. Sampai benang-benang di baju mereka juga ngerjain sedetail kecil itu. Gila sih. Selain Toy Story, Ah. yang mungkin lo tahu masih di Disney nih, yang punya teori konspirasi. Ada Kim, jadi aduh gue jadi lupa kan Inside Out. Jadi Inside Out itu lu tahu ketika si Riley kan tinggal di bisa di kampung, desa, kota apa sih? Desa ya, pedesaan lah ya. Kalau di sana pedesaan Tree Country Area namanya. Nah, sama ketika di Toy Story 2 ketika Riley bermain hoki terlihat di belakangnya ada tulisan Tree Country Area Championship. Dan kalau kalian ingat di Toy Story 2 pas pencuri mainan Jessie mau ke bandara terlihat ada Tree Country Airport, berarti kan itu mereka masih tinggal di satu tempat yang sama. Pixar itu sebenarnya mirip kayak Marvel Studio di mana Iya, di mana satu universe kan. Jadi sebenarnya tuh uniknya, fun fact-nya adalah sebenarnya semua film Pixar tuh satu universe, percaya atau nggak percaya.
Gue sih percaya karena mereka satu studio. Cars, bahkan misalkan kayak Up atau kayak apa, terus sebenarnya mereka satu universe. Tinggal tahunnya aja beda, misalkan kayak Wall-E itu di ratusan tahun kemudian, Up tuh di tahun berapa kayak gitu-gitu. Nah kebetulan si Toy Story sama Inside Out itu sepertinya adalah di satu tahun yang sama atau di tempat yang sama, di tempat si Three Country area itu. Oh iya. Nah jadi itu kenapa gue suka Pixar dari dulu adalah dia tuh benar-benar detail untuk mikirin. Bahkan bola bintang ini kayak di Toy Story juga ada deh. Hampir di setiap film Toy Story itu ada si bola itu, bola Luxo Junior. Wow, ada si Lotso di sana. Jadi kalau kita nonton film Pixar tuh, selain itu film buat anak-anak, bagi orang dewasa tuh harus mikir, harus jeli-jeli mata gitu loh. Jadi itu kayak nge-reveal karakter di selanjutnya di film sebelumnya. Nah itu Oke, jadi itu dia sedikit membahas tentang teori konspirasi yang ada di film-filmnya Disney Pixar. Mungkin buat kalian yang punya teori juga bisa cerita di kolom komentar di bawah biar sama-sama tahu. Gue bakal bacain juga nanti buat menambah ilmu gue tentang animasi, tentang series animasi ini. Biar kita saling bertukar pikiran di kolom komentar nanti. Jadi kalau kalian punya teori tentang teori konspirasi di film seriesnya Toy Story ini, kalian bisa cerita di bawah biar gue juga tahu. Mungkin yang gue belum tahu, mungkin kalian ada yang udah pernah ngebahas ini juga, bisa kalian ceritain di bawah biar gue juga jadi tahu. So jadi sampai di sini dulu segmen bahas kali ini, bercerita tentang film seriesnya Toy Story. Nanti gue bakal cari lagi apa yang bisa gue bahas. Mungkin kalian bisa rekomenin film-film apa yang punya teori konspirasi juga, nanti kita bahas juga di sini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.